Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya akan memberikan informasi yang baru, informasi yang menarik bagi teman-teman, hal yang menarik dari teman-teman kepada teman-teman. Dan ini tentu sudah pernah mungkin teman-teman pikirkan ya kan, karena saya juga dulu pernah memikirkan hal seperti ini, yaitu Kain dan Habel dan Set itu kan anak-anak Adam. Kemudian anak Adam itu menikah dengan siapa ya kan? Nah, jadi karena saya sering juga membahas mengenai dunia percintaan ya kan, saya juga akan bahas sedikit tentang ini yang saya dapatkan dan yang saya tahu. Dan jika teman-teman mendapatkan informasi yang menarik, diberkati lewat video ini, silakan like dan juga silakan bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Dan bagi yang baru bergabung, selamat datang di YouTube channel Willy Marpaung. Dan jangan lupa, mohon kesediaannya untuk menekan tombol subscribe dan juga tekan tanda loncengnya supaya setiap ada video terbaru teman-teman bisa dapatkan notifikasi daripada channel ini. Yang subscribe semoga hubungannya baik, hubungannya langgeng ya. Oke, hari ini saya akan bahas mengenai bagaimana kalau misalnya ini kita akan lihat, bukan misalnya ya, kita akan lihat bagaimana dengan siapa Adam dan Hawa punya anak menikah ya kan, dengan siapa anak-anak Adam dan Hawa menikah ya kan. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa itu mempunyai 3 orang anak, yaitu Kain, Habel, dan Set ya kan. Nah, dalam Kejadian 4 itu jelas dituliskan bagaimana Kain, Habel, dan Set ya. Kain itu yang paling sulung, kemudian Habel. Dan Kain membunuh Habel karena Habel itu mempersembahkan korban dan korban yang diterima oleh Tuhan, berkenan Tuhan akan persembahannya. Kain iri dan membunuh Habel. Kemudian Adam dan Hawa mempunyai anak lagi, yaitu Set. Nah, kemudian Kain dan Set ini menikah dengan siapa? Jadi gini, Adam, Hawa, Kain, Habel, dan Set. Oke? Adam dan Hawa menikah ya, lalu punya anak Kain, Habel, dan Set. Habel mati dibunuh Kain. Kain dan Set ini menikah dengan siapa? Sedangkan Kain dan Set ini nama laki-laki, dan mereka laki-laki gitu. Menikah dengan siapa mereka? Nah, kalau kita sudah kaji Alkitab dalam pasal berikutnya, itu sudah ada jawabannya. Dalam Kejadian pasal 5 ayatnya yang ke-4 dikatakan umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam juga mempunyai anak lelaki dan anak perempuan ya. Adam bukan hanya punya 2 anak yang hidup saat itu, yaitu Kain dan Set, tapi ia mempunyai lagi anak laki-laki dan perempuan. Jadi Kain dan Habel atau Kain dan Set tidak menikah dengan Hawa, tapi mungkin dan memang iyalah seperti inilah, karena gak ada lagi manusia saat itu kan, mereka menikah dengan adik perempuan mereka sendiri. Loh, tapi kan gak boleh menikah dengan adik perempuan mereka sendiri sekarang. Iya memang tidak bisa kita menikah dengan saudara kandung kita sekarang ini. Tetapi pada zaman Adam dan Hawa, peraturan itu belum ada. Peraturan itu baru ada dari Imamat 20 ayat 17. Saat Imamat 20 ayat 17, Tuhan dengan perantara Musa menyampaikan ini. Dikatakan, bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang, dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Dan ini bukan berarti untuk laki-laki aja ya kan, perempuan dengan abangnya juga nggak boleh, karena sama aja kan, abang dengan adik, adik dengan abang ya kan. Nah, jadi peraturan mengenai tidak boleh menikah dengan saudara kandung ya, atau saudara sedarah, itu ada di Imamat 20 ayat 17. Jadi setelah hukum Taurat atau pada saat hukum Taurat. Sedangkan pada saat Kain dan Habel, Kain, Habel, dan Set, atau Kain dan Set karena Habel mati sebelum menikah, dikatakan Kain dan Set mereka menikah dengan adik perempuan mereka sendiri, dan saat itu belum ada peraturan tentang hal itu. Oke? Dan kalau mengenai, saya pernah dengar, walaupun ini bukan bidang saya ya, dari ilmu kedokteran pun, kalau memang kita sedarah menikah kandung, itu berbahaya ya, berbahaya. Saya nggak tahu kenapa, karena memang saya nggak membidangi itu. Tapi kalau pada saat ini itu belum berbahaya, karena itu masih generasi yang kedua gitu ya kan, itu masih dari satu pusat yang sama gitu ya. Saya kurang tahu tentang hal kedokterannya bagaimana secara medis, tetapi peraturan menikah dengan adik, menikah dengan abang, menikah dengan saudara kandung itu baru ada sejak hukum Taurat, sejak zaman Musa ya kan. Dan kalau kita lihat bagaimana Abraham,
ya kan. Kemudian Ishak menikah dengan Ribka, walaupun tidak kandung atau tidak sedarah gitu ya kan, tidak sedarah. Bahkan sampai saat ini pun pernikahan seperti Yakub dengan Rahel itu sudah masih ada sampai sekarang di dunia ini. Bahkan khususnya di kalangan suku saya, suku Batak, itu menikah pariban namanya. Sebagai contoh, mama saya itu memang mama saya orang Chinese ya, mama saya marga Halim. Maka jika ada wanita yang bermarga Halim, itu pariban saya dan saya boleh menikah dengannya. Ya, karena begitu juga dengan Yakub dengan Rahel misalnya. Yakub itu adalah anaknya Ishak. Anaknya Ishak dan Ribka. Maaf, Ishak dan Ishak dengan Ribka. Kemudian Ribka itu punya saudara. Ribka itu punya abang. Namanya Laban. Ya kan? Jadi ada Ishak dan Ribka. Ribka itu punya abang namanya Laban. Anak perempuan Laban bisa menikah dengan anak laki-laki Ishak. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa cari gitu apa itu kawin pariban ya kan dalam suku Batak. Tetapi itu nggak menjadi masalah karena itu sebenarnya nggak sedarah lagi. Nah, tetapi waktu Kain Habel dan Set ini, atau Kain dan Set tepatnya, itu mereka sedarah dan peraturannya belum ada saat itu. Dan kalau mengenai ilmu medis ya bisa tanya kepada dokter langsung ya. Itu sebabnya nggak perlu dipersoalkan hal seperti itu. Namun jika teman-teman memiliki pertanyaan yang membingungkan saat selama ini tentang hal itu, menikah sama siapa ya? Kain dan Set ya, kok bisa ada sampai sekarang? Nggak mungkin menikah sama Hawa gitu ya kan? Nah, sudah terjawab melalui channel ini, sudah terjawab melalui video ini. Saya berharap video ini bisa membantu teman-teman, video ini bisa memberikan informasi bagi teman-teman, dan sedepan saya akan buat video-video yang tentunya akan memberkati teman-teman sekalian. Dan terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.